Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan pada saat ini untuk dapat mengikuti ibadah online dalam rangka doa puasa pada setiap hari Selasa yang biasa dilaksanakan di Gedung Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Saya berharap dan percaya selalu berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel dan keluarga-keluarga yang ada semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Walaupun kita masih terus berjuang melawan virus corona ini dengan berbagai macam cara yang kita lakukan, dan ya kita masih berada di rumah kita masing-masing. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah normal kembali di dalam tugas aktivitas pekerjaan kita. Tetapi saya berharap kita semua tetap menjaga kesehatan dan mematuhi peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan buat kita semua. Karena Indonesia tetap masih tinggi angka penyebaran COVID-19 ini. Dan terus semangat di dalam Tuhan, menjaga keutuhan rumah tangga itu sangat penting. Karena saya melihat hari-hari ini banyak berita yang bermunculan di siaran-siaran televisi nasional memberitakan tentang banyak masalah ya yang terjadi di keluarga-keluarga. Ada yang bercerai karena masalah ekonomi, ada yang bahkan karena di PHK tidak bekerja sehingga gelap mata, sang suami membunuh istri. Ada juga sebaliknya, sang istri membunuh suami dan sebagainya. Ini memang hal yang sangat perlu untuk kita waspadai bersama, karena saya melihat bahwa semacam ada satu kekuatan besar yang sedang dikerahkan habis-habisan hari-hari ini untuk menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan keluarga-keluarga, rumah tangga yang ada. Dan ini perlu diwaspadai dengan begitu luar biasa oleh kita. Jangan sampai kita mengalami masalah-masalah seperti ini. Kita perlu benar-benar menjaga keutuhan rumah tangga kita dengan baik. Walaupun ekonomi itu benar-benar mengancam kita ya, dengan terjadinya COVID ini dan merusak atau melemahkan perekonomian kita. Tapi jangan sampai itu mengganggu keutuhan rumah tangga kita. Itu penting sekali. Karena itu dalam kesempatan ini izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan kepada kita. Tema firman Tuhan saya berikan judul pada kesempatan ini adalah membangun keluarga yang kokoh atau membangun keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita bisa memiliki keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat di dalam Tuhan? Tentunya tidak sebatas kita membaca firman Tuhan begitu saja, tetapi kita harus bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Bagaimana cara kita dapat membangun keluarga yang kokoh? Yang pertama adalah perhatikan dasar yang kita gunakan. Artinya di dalam membangun satu struktur rumah tangga, keluarga yang kuat itu, yang paling pertama adalah fondasinya harus kita tahu. Fondasi apa yang kita gunakan, dasar yang kita gunakan itu apa. Ada contoh di dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan 25. Sekali lagi Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 25 dikatakan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Ini satu ilustrasi, satu contoh yang sangat baik bagi kita yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya kala itu. Dia menyampaikan bahwa setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi prinsip pertama di dalam membangun satu struktur bangunan rumah tangga atau bangunan apapun, itu yang menjadi hal penting pertama adalah kita harus memiliki dasar yang kuat. Rumah itu harus punya dasar yang kuat. Dasarnya adalah batu. Di sini perumpamaannya adalah bicara tentang batu. Nah, batu ini
berbicara tentang pribadi Yesus. Batu ini berbicara tentang pribadi Yesus itu sendiri. Dia adalah batu karang yang teguh, yang menjadi dasar di dalam kehidupan gereja Tuhan, atau di dalam kehidupan kekristenan, atau di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau keluarga kita dibangun di atas dasar batu karang yang teguh atau di atas dasar Kristus, maka goncangan, goyangan, atau tantangan apapun, gelombang-gelombang persoalan yang menghantam kehidupan rumah tangga, bahtera rumah tangga kita akan tetap kuat, berdiri teguh, karena dasar yang kita gunakan adalah Yesus itu sendiri. Di sini di 3 hal yang kita lihat ya dalam pembacaan tadi, dikatakan kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Jadi ada 3 tantangan besar terhadap rumah ini tadi, yaitu hujan, banjir, dan angin melanda rumah itu. Tetapi dikatakan rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas dasar batu. Jadi penting sekali bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan rumah tangga hari-hari ini, syarat dengan persoalan, syarat dengan permasalahan, dengan terjadinya ekonomi yang semakin melemah, mungkin suami tidak bekerja, istri tidak bekerja, ekonomi dalam rumah tangga semakin terganggu. Ini bisa menjadi pemicu kehancuran rumah tangga. Dan tidak sedikit berita yang sudah diberitakan di media televisi nasional itu menceritakan banyak rumah tangga sekarang yang terjadi kehancuran dan kekacauan. Secara manusia logikanya masuk akal, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan harusnya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga keutuhan rumah tangga, itu penting sekali, antara suami, istri, dan anak-anak. Saya percaya kalau kita terus berharap kepada Tuhan, terus menjadikan Yesus sebagai dasar utama dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat di dalam membangun kehidupan keluarga kita, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Hal yang berikutnya lagi dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi memang tepat sekali Tuhan yang menjadi dasar utama. Karena dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi kita harus melibatkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Apalagi hari-hari ini kita benar-benar membutuhkan Tuhan untuk menjaga supaya keluarga kita tetap menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, tetap menjadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan, dan tidak terjadi apalagi yang namanya perceraian di dalam rumah tangga. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan. Taruh Tuhan di dalam kehidupan bahtera rumah tangga kita. Biarkan Dia yang menjadi nakoda di dalam bahtera rumah tangga kita. Kita lihat ya, ada pengalaman yang terjadi pada murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka menyeberangi danau itu. Yesus ada di kapal itu, ada di perahu itu, dan Dia tidur di belakang. Ketika mereka sedang berlayar, mereka sedang berada di atas danau itu, maka terjadi masalah, ada gelombang, ada angin sakal yang menghantam perahu mereka dan hampir membuat tenggelam. Padahal di dalam kapal itu ada Simon Petrus, di mana Alkitab mencatat sejarah pengalaman Simon Petrus ini seorang nelayan. Ya, kita tahu bersama, dia pakar di dalam bidang kelautan. Dia sangat memahami tentang badai, angin, dia sudah biasa menghadapi semuanya itu. Tapi pada saat itu dia tidak mampu mengatasi masalah itu. Dia kewalahan, mereka semua ketakutan. Dan untung saja mereka cepat mengingat bahwa di dalam kapal itu ada guru mereka, ada Yesus Kristus yang ikut bersama dengan mereka. Mereka segera membangunkan dia, kemudian mereka meminta pertolongan kepada dia supaya kapal itu tidak tenggelam. Di dalam menghadapi satu situasi kemelut apapun dalam rumah tangga kita, sekali lagi pesan firman Tuhan, mari kita libatkan Tuhan. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri, jangan pernah untuk melangkah sendiri di tengah-tengah dunia ini. Kita membutuhkan
Sang penolong dalam kehidupan kita, Yesus Kristus yang sanggup memegang tangan kita, menjaga rumah tangga kita, menjaga keluarga kita, supaya menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit seperti saat ini, kalau kita tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, beriman kepada Tuhan, suami, istri, dan anak-anak membangun mezbah doa di hadapan Tuhan, maka percayalah, kita pasti akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, untuk dapat memiliki keluarga yang kokoh, membangun keluarga yang kuat, yang tangguh, adalah poin yang kedua, bagaimana cara kita membangun. Kalau yang pertama tadi perhatikan dasar. Yang kedua, perhatikan bagaimana cara kita membangun. Ya, kita jangan membangun dengan pikiran kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita, dengan akal kita, dengan kejagoan kita masing-masing, apalagi kesombongan kita. Maka itu akan hancur. Kita lihat contoh dalam firman Tuhan. Ada polanya Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Karena pada saat itu Allah sudah muak dengan manusia dan dia ingin memusnahkan manusia. Tapi ada satu keluarga yang namanya keluarga Nuh. Mereka takut akan Allah, mereka percaya kepada Allah, mereka setia kepada Allah. Mereka diselamatkan oleh Allah pada waktu itu. Dan Allah menurunkan perintah kepada dia untuk apa? Membuat bahtera. Tapi tidak hanya sekedar begini, Nuh buatlah bahtera. Karena sebentar lagi saya akan menurunkan air bah untuk menenggelamkan manusia dan makhluk yang lain. Buatlah bahtera supaya kamu selamat. Terus gimana cara buatnya? Ya terserah kamu. Tidak begitu. Ada pola yang Allah turunkan kepada mereka. Kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 14 dan 15. Dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jadi ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, dia tidak hanya sekedar memerintahkan buat saja. Caranya terserah kamu. Tidak. Tapi ada cara Allah yang diberikan kepada Nuh pada waktu itu. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Beginilah, berarti itu perintah Allah, itu polanya Allah. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ada pola Allah. Apa yang menjadi gambaran dalam kehidupan kita hari-hari ini? Dalam membangun keluarga kita, mempertahankan keluarga kita, kita membutuhkan pola daripada Allah. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dia yang menjadi kreator dalam kehidupan kita. Kita kehilangan pikiran atau cara berpikir, bagaimana cara ide-ide ya, kehilangan ide-ide ke depan, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini. Biarkan Tuhan yang memberikan ide dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan firman Tuhan, kalau di Gereja Keluarga Tabernakel, kita punya program yang namanya ABA ya, baca Alkitab bersama. Ayo baca Alkitab bersama. Di pembacaan pada tadi malam yang saya ikuti bersama, Keluaran pasal yang ke-31 dan 32. Saya menemukan satu firman Tuhan yang luar biasa begini firman Tuhannya. Dalam Keluaran 31 ayat yang ke-1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Perhatikan kata-kata ini. Dikatakan, kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan segala keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi kita lihat Allah akan memenuhi kita di dalam segala macam pengetahuan, di dalam segala macam pengertian, supaya kita tidak menjadi orang yang linglung atau kita bingung ini mau gimana ke depan. Jadi kita membutuhkan yang namanya keahlian dari Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagian yang ketiga kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, bagaimana cara kita bisa
membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah ada kerjasama yang baik. Nah, ini penting bagi kita ya Bapak Ibu, jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel. Kita harus tahu tentang kerjasama yang baik antara suami, istri, dan anak-anak. Jangan bebankan semuanya hanya pada suami saja. Oh, itu kan tugas suami. Sebagai kepala rumah tangga, dia yang bertanggung jawab untuk istri dan anak-anak mau makan apa, biaya hidupnya seperti apa. Ya, memang betul, secara prinsip memang betul. Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Tapi bukan berarti semuanya dibebankan kepada suami saja. Lalu istri dan anak-anak tidak terbeban dalam hal ini. Atau malah sebaliknya, suami membebankan kepada istri. Kan kamu, firman Tuhan bilang, sebagai penolong. Ya kan? Tuhan menciptakan Hawa dari rusuknya Adam. Karena untuk menolong Adam. Ya kan istri penolong. Jadi suami diam. Malah yang ditolong diem, yang menolong yang malah ribut atau sibuk sendiri. Tidak bisa, harus ada kerjasama. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan menurunkan berkat dalam kehidupan kita. Ada kerjasama yang baik. Ini contoh firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 10 sampai 13 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Perhatikan ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kita lihat ada kerjasama yang baik. Ada dua kelompok di situ. Kelompok yang pertama adalah kelompok Yosua dan prajurit perang pada waktu itu. Yosua sebagai panglima perang dan prajurit-prajurit waktu itu berperang melawan Amalek. Mereka berada di garis depan. Mereka yang siap bertempur habis-habisan berada di garis yang paling depan. Dan kelompok yang kedua adalah Musa, Harun dan Hur. Mereka di garis belakang, tetapi mereka sebagai pendoa syafaat. Mereka berdoa kepada Tuhan waktu itu. Musa, Harun dan Hur naik ke bukit untuk berdoa. Sebagai pemimpin, Musa yang bertanggung jawab. Jadi dia yang berdoa dan mengangkat tongkat ke atas. Firman Tuhan mengatakan, kalau tangan itu turun ke bawah, maka kalah Israel. Tapi kalau tangan dengan tongkat itu terus terangkat ke atas, maka menanglah Israel. Jadi prinsipnya itu ada pada, atau kekuatannya itu ada pada Musa. Musa harus mengangkat tangan. Tapi persoalannya Musa sudah tua. Pernah tangannya, capek, lelah dia. Tidak kuat lagi karena dia sudah tua. Maka Harun dan Hur menopang di sebelah sisi kiri dan kanan untuk supaya Musa tangannya tetap terangkat ke atas. Ini satu kerjasama yang baik, yang penting untuk kita perhatikan. Di dalam membangun rumah tangga kita butuh kerjasama. Suami, istri, dan anak-anak berdoa bersama. Tidak berdoa masing-masing, tapi berdoa bersama. Membangun mezbah doa bersama. Meminta pertolongan Tuhan bersama. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Meskipun saya katakan tadi secara prinsip suami yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita bicara secara keutuhan rumah tangga, ini sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika ada kerjasama. Musa, Harun, Hur, Yosua, dan pasukan perang pada waktu itu. Apa yang terjadi? Ayat 13 dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini luar biasa, mereka berhasil mengalahkan Amalek karena ada kerjasama. Nah, saya berharap jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel atau jemaat Tuhan keluarga-keluarga dimanapun kita berada, kita semua tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Percayakan kepada Tuhan persoalan rumah tangga kita, persoalan ekonomi, kebutuhan apapun, pekerjaan, bisnis kita semua. Percayakan kepada Tuhan. Jangan membangun dengan sendiri-sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Ada jemaat yang mungkin baru memulai usaha yang baru. Ya, memulai usaha yang baru. Pasca COVID ada usaha yang baru. Mulailah bersama dengan Tuhan. Ada juga yang meneruskan usaha yang lama, sempat terhenti karena COVID. Sekarang sudah mulai dibuka kembali. Mulailah bersama dengan Tuhan. Apapun usaha yang kita lakukan, mulailah bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan secara sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dalam hal keluarga, dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib dalam kehidupan kita. Biarlah melalui pesan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.